Panggil penyamun. Penjaga. Penyamun. Penjaga. Order Datuk Yang Dipertua. Point of order. Point of order Datuk Yang Dipertua. Guys, ini literally berbalik kita tuh nunjuk lawan penyamun katanya, perompak segala keluar. Oh, gue kaget coba. Ini parlemen guys, ini anggota DPR mereka. Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Oke guys, kembali dengan video reaction aku siang hari ini. Di video kali ini aku membawakan topik video ini yang menurut aku menarik banget guys, dimana kita bakal melihat perbedaan debat parlemen antara Indonesia dan juga Malaysia. You know, debat parlemen tuh kayak debatnya orang-orang DPR gitu. Ternyata guys, Malaysia itu punya cara tersendiri dalam mereka tuh melaksanakan debat parlemen, sedikit berbeda dari Indonesia. Dan kali ini aku bakal reaction beberapa momen-momen debat dari anggota parlemen Indonesia dan juga Malaysia. Debat parlemen core gitu guys. Gue tuh salut banget kalau ngelihat bagaimana anggota DPR di Malaysia berdebat masalah rakyat mereka, menggebu-gebu banget. Dan ada kocaknya, ada plot twist, ada drama, dan berbagai macamnya. Dan ini beda banget ya dengan di Indonesia. Nah ternyata mereka menganut satu sistem yang disebut dengan Westminster. Ini warisan dari Inggris guys. Jadi di dalam sistem ini, posisi duduk pemerintah dan oposisi bakal dibuat berhadapan secara langsung. Jadi di Malaysia itu ada budaya debat dalam Dewan Perwakilan mereka yang bersifat adversarial atau perlawanan secara frontal. Kemudian mereka punya tradisi teriak atau nyala lawan yang dianggap sah selama tidak melanggar aturan teknik. Pantas aja ruang sidangnya selalu panas karena setiap teriakan pasti diserang oleh pihak sebelah. Nah bedanya kalau di Indonesia lebih birokratis dan formal, tapi kalau di Malaysia, wah, parlemen itu adalah panggung teater utama politisi. Pokoknya dia bakal nunjukin tajinya melalui debat tajam dan seringkali sarkastik. Tapi sebenarnya metode seperti ini bagi warga Malaysia sering dianggap kurang produktif, terlalu banyak buang-buang waktu, dan harusnya fokus bahas kebijakan. Oh, jadi di Malaysia tuh sistemnya mereka berhadap-hadapan ya ketika sedang debat itu tuh. Si antara pemerintah dan oposisi berhadap-hadapan. Jadi mereka bisa langsung menatap lawan mereka ketika menyampaikan kritik dan juga saran. Bagus menurut aku, itu bisa lebih sampai banget nih. Kita mau ngomong apa tuh bisa depan mukanya dia banget gitu. Dan ini mereka berdebat tentunya juga untuk kepentingan rakyat guys. Malaysian Parliament Core Mentality. Saya kalau nak terus, okey Muhammad. Duduk. Tan Sri Speaker, kalau pihak pembangkang nak membawa Pasir usul salah, tidak duduk percaya. dulu pasir salah. Sekejap lah. Tak boleh bercakap apa guna. Sudahlah yang berhormat. Tak, kalau nak berhujah, saya boleh bagi hujah saya. Yang berhormat sudahlah. Ini kita nak bercakap, dia kacau. Yang berhormat sudahlah yang berhormat. Apa ni? Duduk. Dah pergi bincang. Penyamun. Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Saya berdiri. Itu nampak ni. Transor. Panggil penyamun. Penjaga. Penyamun. Penjaga. Order Datuk Yang Dipertua. Point of order. Point of order Datuk Yang Dipertua. Guys, ini literally berbalik kita tuh nunjuk lawan penyamun katanya, perompak segala keluar. Oh, gue kaget coba. Ini parlemen guys, ini anggota DPR mereka. Tapi ini juga tentunya untuk mengeluarkan aspirasi, pendapat, kritikan untuk Malaysia lebih baik. Indonesia juga ada yang menggebu-gebu kayak gitu. Contohnya ini nih, Ibu Anita ya. Rapat kerja Mendikbud memanas, anggota DPR gebrak meja. Anda jangan senyum katanya. Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami di Dewan kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama Dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh Dinas? Jangan aneh-aneh lah.
Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh, tidak. Oh, jadi Ibu Anita ini tuh apa sih namanya, menyuarakan suara tentang sekolah-sekolah yang masih tertinggal, khususnya di daerah 3T ya, kayak di timur gitulah. Pokoknya intinya yang mereka tuh kurang terjamah oleh fasilitas yang ditawarkan oleh negara. Mereka fokusnya lebih ke kayak pulau-pulau yang sudah terjamah oleh internet, terus dikasih fasilitas, sementara di daerah dia tuh masih tertinggal gitu. Dan bagus ya. Tapi bedanya kalau di Indonesia memang kalau lawan bicara kita sedang mengungkapkan pendapat, yang lainnya diam. Kalau di Malaysia kan kita langsung puk saling saut menyaut gitu. Semuanya salah Cina. Semuanya Cina. Hulu Langat tuh di mana sih? Hulu Langat MP ini apa? Cina dalam negara kita. Ya, Bapak. Kita seharusnya Ini perwakilan Hulu mencerminkan Langat nih. budaya politik matang. Budaya politik sejahtera. Budaya politik yang ada ilmu. Bukan budaya politik perkauman. Politik kebencian. Politik sempit. Menyalahkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Menyalahkan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terutamanya dalam negara kita ini. Semuanya salah Cina. Kalah dalam pilihan raya Cina. Tak menang Cina. Jatuh motor Cina. Tak boleh beli televisyen Cina. Semuanya Cina dalam negara kita. Ya, bawa mak Ulu Langat. Boleh minta laluan? Yang minta tu siapa? Format tampau. Setuju dengan LRT atau tidak? Saya dah jawab dah sebelum ni. Tak sebenarnya ikhlas ni. LRT itu pematang Pau setuju atau tidak? Kita bincang isu perpaduan. Saya nak minta laluan boleh? Minta laluan. Nak tanya pasal apa? Perpaduan? Sila. Ya. Perdana Menteri nak joget sikit pun tak boleh. Betul. Nyanyi sikit pun tak Ini boleh. yang barusan Hulu Langat tadi. Nonaku Aziza. Nonaku Aziza. Nyanyi sikit pun tak boleh. Nak nyanyi ke nak joget ke tak ada masalah. Yang penting jangan rasuah. Cuma bahasa Benar. saya keras. Tadi ketereh bukan main lagi. Kamu jerit-jerit. Apa jenderal macam ni jerit-jerit. Apalah ketereh ni. Orang tanya elok-elok tadi. Mengelirukan dewan ni. Balik muntah ni. Balik muntah. Duduk. Duduk langat. Semua duduk. Aku nak suruh duduk. Semua duduk. Jadi ahli parlimen apa tak erti peraturan? Saya cukup kesal dengan ulangan yang mengganggu oleh berhujah tanpa kebenaran. Hakim tepi jalan ni. Hakim tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Hakim kau hajar ni, hakim kau hajar. Tak ada adab. Wow. Beda. Hulu Langat keras guys, sumpah. Dia bener-bener kayak bilang hakim kurang ajar sebanyak 5 kali. 5 kali, bahkan yang lainnya tuh speechless nih, yang bawah speechless. Ini besut, I don't know di mana. Versus Hulu Langat. Hulu Langat nih kayak core banget, keras. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras.
di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Malu kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Yang kalian dengar kan, kalau di Indonesia tuh salah satu Perdana Menteri lagi bicara, yang lainnya hening gitu. Menteri tolong tarik mic dekat mulut sikit. Bila jauh tu dengar seksi sangat. Kasih speaker, suami saya tengok live ni. Adakah Kota Baru nak terima kalau saya kata dia ni seorang mambang? Lain kali baca dulu sebelum datang parlimen. Jangan pakai hentam kromo aja. Cara betul. Betul tak kena marah Maknanya mambang, mamba, mamra, saya tak tahu. Mambang Jika apa sih? YB nak jadi pengotor, biarlah itu saja. Yang mengotor kamu. Perikatan Nasional bukan sembang kosong. We are government in waiting. Terima kasih. Tan Sri, perkataan kurang ajar boleh pakai, tak boleh pakai. Shut up. Both sides, sit down. Perkataan kurang ajar masih boleh pakai ke tak boleh pakai. Kapal, sit down. Anak-anak Betul. Nanti kejap. Apa cerita? Baik. Pandang dan jelutung, you want me to suspend you. Bandang dan jelutung, please behave. Kalau tidak saya banyak suspend. provokasi, Yang Muhammad. Banyak provokasi daripada Jultung, daripada awal lagi. Nobody. Kalau nak keluar dia elok. Jangan provok. Jelutung duduk. Betul straight cakap. Ni apa benda ni? Wakil rakyat apa macam ni? Malu kau orang. Very shameful of you all. Shameful. Dah tua pun, bukan budak-budak. Nak bergaduh. Ini tuh kayak semacam ketua debatnya. Jadi beliau ini yang mengendalikan suasana debat biar tetap kondusif dan bisa menyampaikan aspirasi satu sama lain. Cara betul. Tapi Siapa pun jangan bangun ya. lepas ni. Sila betul. Betul tak kena marah No, don't pandang saya, jangan pandang sana. Oh. Okey, carry on. Betul. Baik. Minta tambah masa ya, Tan Sri Speaker. Okey, saya tambah lagi 5 minit. Sambunglah. Saya kembali balik kepada perenggan asal tadi. Kalian tadi bisa lihat bagaimana perbedaan debat parlemen antara Indonesia dan juga Malaysia. Punya syarat tersendiri mereka dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Tapi tujuannya sama, mereka untuk rakyat. Ini adalah suatu hal yang baru buat aku melihat cara parlemen Malaysia dalam berdebat gitu. Mereka bisa lebih, dan yang aku lihat itu mereka bisa lebih bebas mengutarakan apa yang mereka pikirkan gitu. Batasannya tuh fleksibel. Beda halnya dengan di Indonesia, kita semacam kayak terlalu formal. Makanya masih banyak banget unek-unek, tau gak unek-unek, kayak semacam di hati itu yang masih kayak pengen kita utarakan tapi tertahan gitu karena aku rasa terlalu formal karena kita punya cara sendiri, jadi banyak batasan gitu. Pada akhirnya aspirasi dan juga kritikan saran tuh kurang nyampe. Kalau di Malaysia kan mereka dikasih bener-bener panggung nih buat mereka tuh menunjukkan nih siapa nih aku nih mau bicara apa gitu. Mereka udah dikasih waktu, kasih semua kesempatannya, dan mereka menggebu-gebu keluarin semuanya sampai ya tadi ada konflik satu sama lain gitu, dan pada akhirnya mungkin nanti juga pasti bakal diambil sebuah kesimpulan dari masalah tersebut. Bagus sih guys, buktinya gimana Malaysia negaranya, kalian bisa lihat maju kan, pemerintahannya juga at least lebih baik lah. Gue gak maksud menjelekkan negara gue sendiri, tapi itu fakta. Dan ya anggap saja video ini sebagai pengetahuan buat kita guys. Dan yang paling penting di Malaysia tuh gak ada fenomena momen mematikan mic ketika orang lagi bicara, karena di Indonesia lumayan cukup banyak kejadian-kejadian mistis kayak gitu ya, mic tuh tiba-tiba mati. I don't know, mungkin ada penunggunya di sana, tapi di Malaysia kayaknya enggak ya. Mau menggebu-gebu juga mereka tetap dikasih tempat dan juga kesempatan untuk terus berbicara gitu. Itu bedanya.
So, jadikan video ini sebagai ya hiburan aja guys, karena ini semacam kayak parlemen core lah. Gak ada maksud aku untuk menjelekkan anggota DPR dari Malaysia dan juga dari Indonesia. Dua-duanya aku yakin sama punya visi dan misi untuk rakyat. So, saya Adam Beri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.